Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita pelajari dan telah kita baca mengenai masalah sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sholatul khauf, yaitu yang artinya sholat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa salatul khawfi ala thalathati adrub. Ahaduha an yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblah fayufarriquhum al-imamu firqataini, firqatan taqifu fi wajhil adu wa firqatan taqifu khalfahu fayusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan thumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu wa taji'u ta'ifatul ukhra wa yusallu biha rak'atan thumma tutimmu li nafsiha thumma yusallimu biha. Asani ay yakuna al-aduwwu fi jihatil qiblah fayasuffuhum al-imamu saffaini wa yuhrimu bihim fa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini wa waqafa as-safful akhar yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiqu. Atsalitsu ay yakunu fi shiddatil khawfi wal iltihamil harbi fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblati wa ghaira mustaqbilin laha. Ini adalah cara salat dalam keadaan peperangan atau dalam keadaan ketakutan yang diterangkan oleh Imam Abi Zuja. Intinya, salat khauf, yang dimaksud dengan salat khauf adalah salat yang dikerjakan dalam keadaan peperangan. Dalam peperangan. Karena dalam keadaan peperangan adalah keadaan yang sangat menakutkan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ahkamu syar'i, hukum-hukum Islam itu selalu berubah. Jadi hukum dalam keadaan aman berbeda dengan hukum dalam keadaan ketakutan. Hukum dalam keadaan luas itu berbeda dengan hukum ketika seseorang dalam keadaan terjepit. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintah hambanya sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala, segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah yang mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang hamba muslim. Setiap orang muslim selalu bisa mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tersebut dalam keadaan ketakutan, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti ini mensyariatkan hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut. Kalau orang tersebut dalam keadaan aman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan, memerintahkan atau mensyariatkan hukum sesuai dengan keadaan hamba tersebut berada. Jadi, syariat Islam adalah syariat yang cocok, yang bisa dilakukan oleh setiap insan dalam berbagai keadaan. Syariat Islam adalah syariat yang cocok di segala tempat dan di segala zaman dan di setiap keadaan. Karena memang syariat Islam adalah syariat yang luas yang sesuai dengan zaman dan keadaan seorang hamba muslim. Maka
dalam keadaan orang Islam berperang atau dalam keadaan berjaga-jaga untuk menjaga diri dari serbuan musuh yang mendadak, di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengerjakan salat dalam keadaan seperti ini. Itu semua adalah agar orang Islam selalu menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi dalam keadaan peperangan seperti ini, maka seorang hamba lebih butuh untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah pertolongan dan sebuah kemenangan itu semuanya adalah bisa kita dapatkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini Imam Muslim dalam kitabnya Shahihul Muslim menyebutkan ada 6 cara. 6 cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan peperangan. Dan untuk Imam Syafi'i, dalam madhabnya Imam Syafi'i dari 6 cara tersebut beliau memilih 4 cara. Cuma Imam Abi Suja dalam kitabnya di sini menerangkan kepada kita 3 cara. Nanti untuk cara yang keempat akan saya sebutkan. Salat khauf atau salat dalam keadaan peperangan, di sini dalam keadaan peperangan ini bisa kita bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah keadaan peperangan yang mana orang Islam atau pasukan Islam masih dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan siap siaga untuk menyambut serangan dari musuh. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ketika sudah berkecamuk peperangan. Ketika di sini disebutkan oleh Imam Abi Suja fi iltihamul harbi, dalam keadaan perang sudah berkecamuk, orang Islam bertemu dengan orang kafir dan satu sama lain saling memukul dan menembak. Maka keadaan pertama yaitu keadaan yang berjaga-jaga untuk siap siaga untuk menyambut serangan musuh. Di sini Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, telah mengajarkan cara kita melakukan sholat, cara kita beribadah dalam keadaan kita berjaga-jaga dan siap sedia, siap siaga untuk menyambut serangan musuh yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya An-Nisa, surat An-Nisa dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru an taghfuluna law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahida wala junaha 'alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tadau aslihatakum wa khudhu khidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina, yang artinya wa idza kunta fihim, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau hendak melaksanakan salat berjamaah bersama-sama mereka. Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud setelah menyempurnakan 1 rakaat, falta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Falta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat lalu mereka salat bersamamu, dan hendaklah mereka siap-siap siaga dan menyandang senjata mereka. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu,
lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adzan min matarin aw kuntum marda an tadau aslihatakum wa khudhu khidrakum. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjata kamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina." Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Ini adalah ayat yang mengajarkan cara kita sholat ketika kita berjaga-jaga, siap siaga untuk menyambut serangan dari orang kafir. Dan oleh Rasulullah SAW, hal tersebut telah dipraktekkan dengan 3 cara. Oleh Rasulullah SAW, hal tersebut dipraktekkan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah, yaitu ketika musuh berada di arah kiblat. Ketika musuh berada di arah kiblat dan ketika antara orang Islam dan orang kafir tidak ada penutup, tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan kita dari musuh. Musuh di depan di arah kiblat, terus tidak ada hal yang menghalangi antara kita dengan musuh, terbuka. Terus disyaratkan untuk mengerjakan cara yang pertama ini, hendaknya orang muslim jumlahnya banyak, sehingga bisa menghadapi orang kafir yang ada di depan di arah kiblat. Bagaimana caranya? Caranya adalah jika pasukan Islam ingin melakukan sholat dengan cara berjamaah dan tidak kepingin mereka tidak mendapatkan sholat dengan cara berjamaah. Ini menandakan bahwasanya salat berjamaah itu sangat besar sekali fadilahnya, sampai ketika dalam keadaan perang kita masih disuruh untuk mengerjakan salat dengan cara berjamaah. Bagaimana caranya? Caranya adalah imam membentuk pasukan yang ada dibentuk menjadi 2 barisan. Atau kalau barisannya terlalu panjang maka dibentuk 4 barisan atau lebih. Yang penting dibentuk berbaris-baris. Kemudian sholat bersama mereka semuanya. Takbir Allahu Akbar, takbir bersama-sama dengan imam. Kemudian ketika imam sujud, rukuk bersama, i'tidal bersama. Dan ketika imam sujud, maka yang sujud bersama imam ketika itu adalah barisan yang paling depan, yang di belakangnya imam langsung. Ini kalau prajurit tersebut oleh imam dijadikan 2 barisan. Kalau dijadikan 4 barisan, maka yang sujud ketika itu bersama dengan imam adalah barisan yang pertama dan yang kedua. Sujud bersama imam. Adapun barisan yang ketiga dan keempat atau barisan yang kedua kalau cuma 2 shaf saja, maka mereka siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Seandainya ada pasukan kafir menyerbu langsung, maka barisan yang kedua ini bisa berjaga, bisa menembak. Siap-siap membawa senjata juga. Nah, kalau mereka sudah selesai sujud dan bangun dari sujudnya, maka barisan yang kedua atau barisan yang ketiga dan 4 sujud untuk rakaat mereka yang pertama. Kemudian barisan yang depan yang tadinya sudah sujud bersama dengan imam, sekarang gantian mereka yang jaga. Begitu juga untuk sholat yang untuk rakaat yang kedua, kalau memang sholatnya sholat subuh, atau untuk rakaat yang ketiga dan keempat, sampai misalnya kalau sholatnya sholat asar, sampai selesai nanti salam sama-sama dengan imam. Salam bersama-sama dengan imam. Dan ini dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam suatu peperangan beliau, yaitu ketika beliau berperang di Tanah Asfan. Di Tanah Asfan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bagaimana yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Beliau berkata, "Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qaman nasu ma'ahu, fakabbara wa kabbaru ma'ahu, wa raka'an nasu minhum. Summa sajada wa sajadu ma'ahu, summa qama lisaniyati, faqama alladhi sajadu wa harasu li ikhwanihim. Wa ata ta'ifatun ukhra, faraka'u wa sajadu ma'ahu, wan nasu kulluhum fi shalah, walakin yahrusu ba'dhum ba'dhan." Ini adalah cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Asfan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu imam ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan menjadi dua barisan. Barisan yang pertama sholat dengan imam, terus ketika mereka sujud, maka sujudlah barisan yang pertama. Barisan yang kedua tidak boleh sujud, tapi masih berdiri menjaga. Kalau seandainya ada tembakan mendadak, langsung bisa menyambut tembakan tersebut. Nah, nanti kalau sudah pas barisan yang pertama sudah berdiri bersama dengan imam, maka barisan yang kedua baru sujud, menyempurnakan sujudnya. Nanti barisan yang pertama menjadi penjaga, menjadi haris. Nanti kalau sudah selesai barisan yang kedua sujud, lalu kembali untuk berdiri, kemudian mengikuti imam. Nanti kalau begitu juga untuk rakaat yang kedua seperti itu, barisan yang pertama dulu yang sujud, kemudian barisan yang kedua nanti menyusul sampai salam dan salam bersama-sama dengan imam. Dan ini adalah yang seperti saya katakan tadi, jika musuh berada di arah kiblat dan antara musuh dan orang Islam tidak ada yang menghalang-halangi, sehingga orang Islam bisa melihat musuh dengan jelas, dan orang Islam ketika itu dalam keadaan banyak, jumlahnya banyak, bisa mengimbangi jumlah daripada orang musyrik. Dan hendaknya dalam hal ini sholatnya harus lebih menjauh sedikit dari musuh. Kira-kira tombak atau panah itu tidak bisa mengenai orang Islam, atau kira-kira tembakan itu tidak bisa mengenai orang Islam, maka bisa mempraktekkan cara yang pertama ini. Cara yang kedua, yaitu ketika musuh berada di lain arah kiblat. Jadi musuh itu berada di sebelah kanan orang Islam, atau di sebelah kiri, atau di belakang, atau di depan di arah kiblat, tapi di sana ada yang menghalang-halanginya sehingga orang Islam tidak bisa melihat musuh dengan jelas. Maka dalam keadaan seperti ini, di sana ada cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama yaitu imam atau kepala pasukan ketika itu membagi prajurit muslim menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sholat bersama imam, dan bagian yang kedua berangkat atau maju ke medan perang untuk menjaga temannya yang sholat. Jadi kalau musuh itu berada di selain arah kiblat, di kanan orang Islam, atau di kiri atau di belakang, atau di depan kiblat, di arah kiblat, tetapi antara orang Islam dan antara orang kafir ada sesuatu yang menghalanginya sehingga orang Islam tidak bisa melihat orang kafir dalam keadaan jelas, dengan jelas. Maka caranya adalah imam atau kepala pasukan membagi pasukan menjadi dua bagian. Dan dalam hal ini orang Islam jumlahnya harus banyak, sehingga salah satu dari bagian tadi kan dibagi menjadi dua bagian. Salah satu dari bagian jadi bisa mengimbangi orang kafir. Kalau misalnya musuhnya yang ada itu misalnya 100, maka jangan sampai setiap kelompok dari orang Islam, dua kelompok ini salah satunya harus lebih dari 50. Sehingga bisa ada keseimbangan seandainya ada serangan yang mendadak. Maka kalau imam telah membagi prajurit muslim menjadi dua bagian, sekarang imam sholat dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua berangkat untuk menjaga kelompok yang sedang sholat dan menghadapi musuh. Imam sholat dengan kelompok yang pertama, sholat 1 rakaat. Sholat 1 rakaat. Jika imam berdiri untuk rakaat yang kedua, maka kelompok yang sedang sholat tersebut niat mufarokoh bersama dengan imam, kemudian menyempurnakan sholatnya dengan cara sendiri-sendiri. Imam masih berdiri rakaat yang kedua, tidak rukuk terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kelompok yang pertama yang sholat dengan imam menyelesaikan sholat bersendiri-sendiri selesai, langsung mereka kalau sudah selesai sholat langsung menghadap musuh. Nah, yang tadinya kelompok yang kedua yang berjaga-jaga menghadapi musuh tadi bisa sekarang
sekarang sholat bersama imam. Sholat bersama imam pada rakaat yang kedua. Jadi kelompok yang kedua sholat dengan imam pada rakaat yang kedua. Nah, nanti kalau sudah rukuk, imam rukuk, sujud dan sujud. Nanti kalau sudah tasyahud, maka kelompok yang pertama, yang kedua tadi ini berdiri, terus menambah satu rakaat, terus nanti salam bersama-sama dengan imam. Dan ini adalah sholat yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di suatu peperangan beliau, yaitu di peperangan Dzatur Raqa, di peperangan Dzatur Raqa. Dan ini adalah seperti yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Saleh bin Hawad, dari orang-orang atau para sahabat yang mengikuti peperangan Dzatur Raqa bersama dengan Rasulullah SAW. Anna ta'ifatun saffat ma'ahu wa ta'ifatun wujahal adu fa shalla billati ma'ahu rak'atan summa sabata qa'iman wa atamu li anfusihim summa in sarafu fa saffu wujahal adu wa ja'at ta'ifah ukhra fa shalla bihim rak'ah allati baqiyat min salatihi summa sabata jalisan wa atamu li anfusihim summa sallama bihim. Jadi Rasulullah SAW dalam peperangan Dzatur Raqa ini membagi prajurit Muslim menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sholat dengan beliau sampai satu rakaat. Kemudian orang yang sholat bersama beliau ini semuanya niat mufaraqah, terus menyempurnakan sholat mereka sendiri-sendiri, terus langsung menghadapi musuh. Terus yang tadinya menghadapi musuh kembali kepada Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, sholat rakaat yang kedua. Setelah ketika Rasulullah SAW dalam keadaan tasyahud, mereka menyempurnakan menambah satu rakaat, kemudian salam bersama-sama. Ini adalah sholat Dzatur Raqa. Untuk cara yang ketiga yang tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW membagi orang Islam menjadi dua bagian. Kemudian satu bagian sholat dengan Rasulullah SAW, satu kelompok sholat dengan Rasulullah SAW seperti biasa, rakaat pertama dan rakaat kedua salam dengan Rasulullah juga. Jadi Rasulullah SAW seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini, dan sholat ini dinamakan sholat Batnu Nakhlin. Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi dua, sholat dengan kelompok yang pertama sholat seperti biasa. Setelah selesai sholat bersama Rasulullah, maka kelompok yang pertama ini berangkat menghadapi musuh. Kemudian datanglah sholat kelompok yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW sholat seperti yang biasa, sholat biasa bersama dengan kelompok yang kedua. Jadi setiap kelompok berarti sholat sendiri-sendiri bersama Rasulullah SAW. Berarti dalam keadaan seperti ini Rasulullah SAW sholat dua kali. Sholat dua kali. Sholat pertama dengan sholat yang pertama berserta dengan kelompok yang pertama. Dan sholat yang kedua bersama dengan kelompok yang kedua. Berarti Rasulullah SAW sholat dua kali. Sholat yang pertama dengan kelompok pertama. Sholat yang kedua dengan kelompok yang kedua. Dan ini adalah sholat beliau yang beliau lakukan di tempat yang namanya Batnu Nakhlin. Batnu Nakhlin sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sholat ini, cara yang ketiga ini tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja, tapi ini adalah termasuk cara yang telah dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Untuk cara yang keempat, yaitu ketika orang Islam dalam keadaan sangat ketakutan, yaitu jika orang Islam telah terjadi peperangan, campur baur dengan orang kafir dalam kancah peperangan. Dalam kancah peperangan ini, maka tidak ada cara tertentu yang harus dilakukan. Setiap orang Muslim yang ikut dalam peperangan ini, sedang dalam kancah peperangan ini, melakukan sholat sebisanya. Baik sholat secara baik dia dalam keadaan jalan kaki atau dalam keadaan naik kendaraan, baik dia dalam keadaan sedang berjalan atau dalam keadaan berhenti. Baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, yang penting dalam keadaan dalam kancah peperangan seperti ini seorang Muslim tetap harus melakukan sholat. Sholatnya bagaimana? Sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Untuk rukuk dan sujud dilakukan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara
isyarah dengan kepala. Dengan cara isyarah dengan kepala. Dengan menundukkan kepala untuk rukuk. Begitu juga untuk sujud dengan menundukkan kepala. Dan dalam keadaan seperti ini dimakfu, diperbolehkan. Kalau dalam keadaan biasa, gerakan yang banyak membatalkan sholat. Tapi dalam keadaan peperangan seperti ini, gerakan banyak tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Jadi semua yang membatalkan sholat itu dimakfu dalam keadaan seperti ini. Misalnya gerakan banyak dimakfu. Hal ini sholat dalam keadaan seperti ini telah diterangkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya hafidhu ala sholawati. Peliharalah semua salat. Wassolatil wusta dan salat wusta, salat asar. Wa qumu lillahi qanitin dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk. Fa in khiftum, jika kamu takut ada bahaya, farijalan aw rukbana, maka salatlah sambil berjalan kaki atau dalam kendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau salatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan salatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa saja yang tidak kamu ketahui. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk benar-benar menjaga salat kita, memelihara salat kita, khususnya salatul wusta, salat asar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan peperangan, farijalan aw rukbana, maka kamu boleh salat sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan hambanya untuk melakukan salat meskipun dalam keadaan kancah peperangan. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mensifati salat dalam keadaan syiddatul khauf ini, beliau mengatakan, fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil kiblati aw ghaira mustaqbiliha. Kalau orang Islam dalam keadaan ketakutan yang lebih sangat dari keadaan yang pertama, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, maka mereka boleh salat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berdiri, aw rukbana atau dalam keadaan ketika mereka berada di atas kendaraan, mustaqbilal kiblati aw ghairu mustaqbiliha, dalam keadaan dia menghadap kiblat atau tidak diperbolehkan. Qala Malik qala Nafi' la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nafi' mengatakan bahwasanya Ibnu Umar menyebutkan hal ini karena beliau melihat langsung apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya Imam Muslim, fasalli raqiban aw qa'iman tumi'u ima'an, maka salatlah sebisa kamu dalam keadaan kamu di atas kendaraan atau kamu dalam keadaan berjalan, tumi'u ima'an, dan kamu melakukan pekerjaan salat dengan cara bagaimana? Dengan cara isyarat dengan kepala. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dalam keadaan seperti ini, maka setiap gerakan yang mana dalam keadaan biasa bisa membatalkan salat, karena gerakan yang banyak yang berulang-ulang 3 kali itu membatalkan membatalkan salat, seperti yang kita terangkan dalam mubtilatus salat kemarin. Dalam keadaan perang ini maka diperbolehkan. Misalnya mau menembak, misalnya butuh gerakan yang banyak, maka boleh. Tapi dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan untuk bicara, tidak diperbolehkan untuk teriak-teriak. Karena tidak ada hajat atau tidak ada keperluan untuk teriak-teriak. Kecuali teriak-teriak tersebut misalnya ingin mengingatkan, misalnya temannya ada orang kafir yang mau
menembak temannya. Maka agar temannya tersebut selamat dari tembakan, bisa dia teriak mengingatkan temannya tersebut. Boleh. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak boleh untuk teriak-teriak. Begitu juga kalau kena najis misalnya. Maka kalau najis tersebut najisnya ma'fu, maka sholatnya tetap sah. Kalau misalnya najisnya tidak ma'fu, maka sah sholatnya, tapi nanti kalau sudah selesai wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Dan para ahli fikih mengatakan sholat dengan cara syiddatul khauf ini adalah sholat jika orang Islam dalam keadaan peperangan, yang mana peperangan itu adalah peperangan yang masyru', peperangan yang diperbolehkan, seperti orang Islam berperang melawan orang kafir. Kalau peperangan tersebut peperangan tidak diperbolehkan, maka tidak boleh mengerjakan sholat seperti ini. Juga sholat seperti ini yang dalam keadaan syiddatul khauf ini adalah sholat boleh dikerjakan jika seorang Islam dalam keadaan yang sangat takut, kepepet sekali. Misalnya, kalau misalnya dia dikejar oleh musuhnya mau dibunuh, sehingga dia lari menghindari musuhnya yang mengejar dia, kemudian masuk waktu sholat dan musuhnya tersebut tetap mengejar dia dan mencari-cari dia tidak bisa keluar dari tempat persembunyiannya, atau dia tidak bisa bergerak kecuali dengan lari, maka dalam keadaan ini dia juga boleh mengerjakan sholat dalam keadaan yang dia bisa. Dalam keadaan yang dia bisa. Atau dia misalnya dikejar oleh macan, oleh harimau mau dimakan. Misalnya. Terus dia misalnya berlindung naik pohon. Terus harimau-nya di bawah pohon menunggu dia turun, mau dimakan. Terus datang waktu sholat bagaimana? Maka dia boleh sholat dengan cara syiddatul khauf, sholat sebisanya. Maka sholat seperti ini yang dalam keadaan syiddatul khauf ini diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan sangat ketakutan, baik dalam keadaan kancah peperangan atau dalam keadaan-keadaan seperti yang saya contohkan tadi. Dan ini semuanya adalah agar orang Islam itu tidak meninggalkan sholat, bisa melakukan sholat sesuai dengan waktunya, tidak meninggalkan dan tidak mengeluarkan sholat di luar waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang Islam yang telah ditentukan waktunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan hambanya untuk menjalankan sholat dalam keadaan bagaimanapun juga. Tetapi untuk keadaan kesulitan seperti ini, di sana ada hal-hal yang mempermudah kita untuk melakukan sholat kita. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, justru dalam keadaan ketakutan ini diperlukan sekali seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia atau mengeluarkan dia dari ketakutan yang ada, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemenangan dalam peperangan tersebut. Adapun hikmah dari diperbolehkannya sholat dengan cara-cara yang telah saya sebutkan tadi adalah semuanya itu adalah untuk mempermudah orang Islam untuk melakukan ibadah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang namanya sulit dalam beribadah itu. Allah Subhanahu wa taala mempermudah, menggampangkan bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada beliau. Agar orang Islam mudah dalam melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesulitan ini telah mensyariatkan sholat dengan cara tertentu. Dan memang dalam keadaan peperangan ini adalah orang Islam lebih butuh untuk lebih mendekatkan diri agar bisa mendapatkan kemenangan, agar bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menolong orang Islam ketika dalam keadaan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Surat Al-Anfal ayat 45, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, idza laqitum fi'atan fasbutu, maka berteguhlah hatimu, teguhkan hatimu, dan sebutlah nama Allah. Wadhkurullaha katsiran, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya.
Yaitu berzikirlah yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi dengan zikir ini kita akan menjadi beruntung. Dengan mengerjakan sholat dalam keadaan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat dalam keadaan sulit begini saja hambaku masih tetap setia kepadaku, maka aku akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Justru dengan memperbanyak sholat dan berzikir dalam keadaan ketakutan ini, maka hati kita bisa tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tentram. Ini adalah hikmah atau rahasia kita diperintahkan sholat dalam keadaan seperti ini dengan cara-cara seperti yang saya sebutkan tadi adalah agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan agar hati kita akan lebih tentram dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita. Pertanyaan pertama bunyinya, kalau sholat dengan bekerja gimana Ustadz? Karena susah nyari waktu untuk sholat. Jadi perlu saya ulangi lagi. Sholat dengan cara yang saya sebutkan tadi adalah sholat dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan peperangan, ya. Dan sholat adalah salah satu yang bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hubungan kita dengan zat yang telah menciptakan kita tidak terputus. Sehingga dengan itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Kalau seseorang bekerja di suatu tempat, di pabrik atau di tempat manapun juga, seandainya pihak pabrik tersebut atau pihak majikannya tidak memberikan kesempatan untuk sholat, maka saya anjurkan lebih baik Anda keluar dari pabrik tersebut. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Anda insya Allah kalau keluar dari tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan Anda. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu Anda dalam kesulitan seperti ini. Kalau misalnya dalam keadaan bekerja, terus pabrik atau tempat bekerja itu tidak memperbolehkan Anda sholat, maka keluarlah dari pabrik tersebut. Tidak ada baiknya Anda tetap bekerja di sana. Tapi kalau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang bisa ditunda, maka Anda harus menyisihkan sedikit waktu Anda untuk melaksanakan sholat. Perlu diketahui bahwasanya sholat adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Dan insya Allah dengan tertib, dengan istiqomah mengerjakan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlancar usaha dan akan memperlancar rezeki Anda. Jadi sholat harus dilakukan dalam keadaan apapun. Selagi otaknya masih jalan, orang tersebut harus sholat. Kalau dalam keadaan bekerja, maka Anda harus pandai-pandai mengambil kesempatan. Kalau ada istirahat 10 menit, langsung gunakan kesempatan tersebut untuk sholat. Tapi kalau seandainya pihak perusahaan tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk sholat, maka saya sarankan keluar saja Anda dari tempat kerja Anda tersebut. Pertanyaan yang kedua, dilarang bicara dalam khutbah Jumat. Apa boleh menjawab sholawat dari sang khotib? Nah, memang ketika kita sedang dalam keadaan mendengarkan khutbah, kita sunnah untuk diam dan untuk memperhatikan serta memahami khutbah yang dibaca oleh khotib. Dan ketika khotib
mengucapkan sholawat, maka sunnah bagi kita untuk menjawab sholawat tersebut tidak apa-apa, karena itu adalah hal yang dituntut dan disunahkan. Jika khatib mengucapkan sholawat, bagi orang yang mendengarkannya harus membalas sholawat tersebut. Tapi kalau khatib dalam keadaan berkhutbah, maka yang sunnah yang harus kita lakukan adalah kita harus diam, memperhatikan dan memahami khutbah yang dibaca oleh sang khatib. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara mengganti sholat apabila kelewat waktu? Kebanyakan waktu subuh karena ketiduran sebelum waktunya dan bangunnya sampai habis waktu subuh, mohon dibahas. Terima kasih, dibalas terima kasih. Kalau kita misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, sholat adalah kewajiban yang mana waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang taat beragama, sebagai orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan, kita harus berusaha bagaimana kita sholat pada waktunya dan tidak mengeluarkan sholat tersebut dari waktunya. Kalau bisa, kita sholat di awal waktu. Kalau tidak bisa, ya diusahakan jangan sampai kelewat waktu. Kalau misalnya ketiduran, subuh ketiduran, bangun terus lihat jam, sudah jam 6, waktu sudah habis, maka Anda sholat subuh seperti biasa. Sholat subuh seperti biasa 2 rakaat, sudah niatnya adalah niat qadhaan lillahi ta'ala. Cuma apakah wajib untuk niat qadhaan apa tidak? Ini menurut fuqaha tidak wajib. Tidak wajib Anda menyebutkan qadhaan lillahi ta'ala wa adaan. Salat seperti biasa, tetap salat tersebut kalau dilakukan di luar waktunya, maka salat tersebut adalah salat yang qadha hukumnya. Yang qadha hukumnya. Dan saya sarankan kalau memang Anda itu selalu bangun kelewat waktunya, maka kalau bisa, kalau tidurnya tidur secepatnya. Tidur secepatnya. Kalau Anda punya kebiasaan tidur terlalu malam, misalnya di wilayah Arab sini, di Saudi misalnya, kebanyakan orang-orang Saudi itu tidurnya terlalu malam, tidur jam 2, tidur jam 3. Ini adalah kebiasaan jelek. Justru kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dilakukan oleh para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu tidur secepatnya. Jadi dulu ahli Madinah, sahabat yang hidup di Madinah, pekerjaan mereka yang banyak adalah bertani, sehingga mulai pagi sampai sore mereka sibuk dalam sawah mereka dan dalam ladang mereka, dalam kebun mereka. Nah, mereka datang, mereka pulang ke rumah itu mendekati maghrib. Dan mereka jam 7 setelah salat isya sudah ngantuk. Maghrib itu sudah asya, sudah makan malam, itu mereka lakukan dalam waktu maghrib. Sehingga di sana ada hadis, idza ja'al asya wa ja'al isya faqaddimul asya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika ada makan malam bertepatan dengan salat maghrib atau bertepatan dengan salat isya, maka dahulukan makan dulu. Itu berarti mereka itu makannya itu waktu sehabis maghrib atau ketika waktu salat isya. Dan ketika selesai salat isya mereka langsung tidur. Dan ini adalah waktu yang baik. Jadi tidur sedini mungkin itu lebih baik dan lebih enak untuk kesehatan Anda daripada Anda tidur jam 3, jam 2 begadang. Itu tidak ada faedahnya. Begadang tanpa ada manfaatnya tidak boleh, malah makruh dalam Islam. Begadang tanpa ada faedahnya. Tapi kalau begadang untuk mutola'ah ilmu, maka diperbolehkan. Ala kulli halin, kalau Anda punya kebiasaan terlambat bangun, maka saya sarankan untuk cepat-cepat tidur. Kalau jam 10 langsung tidur, biar bangunnya nanti sudah enak fresh. Biar bangunnya nanti sudah enak dan fresh. Kalau tidak bisa, misalnya Anda kerja seharian penuh dan murhak, tubuh sangat loyo, maka Anda bisa membaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri beliau Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah dengan membaca wirid ini, nanti Anda akan bangun tidur dan tubuh Anda dapatkan, ya Anda akan merasa enak dan insya Allah akan bisa bangun dan sholat subuh sesuai dengan waktunya. Mudah-mudahan ini kajian, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, karena ilmu tanpa amal adalah sebagaimana kayak
pohon tanpa buah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala ilmana hujjatan lana wa yarzuqana al-amal bihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.